Pemirsa, seminggu jelang Hari Raya Idul Fitri, Pasar Tanah Abang di kawasan Jati Baru ramai dikunjungi pembeli. Kondisi ini kontras dengan pertokoan di Blok A yang masih ditutup. Satu minggu jelang Hari Raya Idul Fitri, suasana di kawasan Blok G dan Jalan Jati Baru hari ini tampak ramai dipenuhi pedagang dan pembeli. Meski pedagang dan pembeli menggunakan masker, namun tidak ada pembatasan fisik atau physical distancing. Sementara di kawasan Blok A Tanah Abang terpantau sepi. Pertokoan masih tutup sejak diberlakukan PSBB. Jalanan yang biasanya selalu macet tampak lengang. Dan untuk mengetahui suasana di Pasar Tanah Abang jelang Lebaran hingga siang ini kita sapa Stefani Patricia di sana. Stefani, bagaimana situasi di Pasar Tanah Abang saat ini? Apakah masih ramai? Iya, Lovi, betul sekali. Seperti yang bisa Anda lihat saat ini, beginilah suasana di Pasar Tanah Abang di kawasan Blok G dan Jati Baru, di mana saya saat ini tepatnya melaporkan di bawah jembatan sentral Tanah Abang. Dan Lovi, saat ini sebenarnya saya berdiri di atas trotoar. Namun Anda bisa lihat sendiri bahwa saat ini trotoar ini pun juga sudah digunakan untuk tempat berjualan oleh para pedagang kaki lima yang mayoritas ini merupakan para pedagang pakaian. Mulai dari busana muslim, pakaian anak-anak, dan juga berbagai jenis pakaian lainnya. Iya, tempat saya melaporkan ini memang lokasinya tidak jauh dari stasiun Tanah Abang. Ini menjadi salah satu faktor tentunya mengapa tempat saya melaporkan saat ini menjadi begitu ramai oleh para pembeli. Keberadaan para pedagang ini tentunya seimbang dengan adanya permintaan. Dari pantauan kami, sejak pagi hingga siang hari ini pembeli terus-menerus datang ke tempat ini, terutama juga mengingat bahwa pertokoan di kawasan Blok A yang masih tutup sehingga para pembeli yang ingin mempersiapkan kebutuhan lebaran mereka hanya bisa berbelanja di kawasan ini, di mana para pedagangnya ini masih nekat untuk berjualan. Ya, dari pantauan kami, mayoritas pembeli maupun juga pedagang di tempat ini sudah menggunakan masker. Namun sayangnya Anda bisa lihat sendiri bahwa di tempat ini para pedagang ini berjualan dengan jarak yang tidak begitu jauh satu sama lain, sehingga sulit sekali untuk menerapkan physical distancing di tempat ini. Di belakang saya pun juga beberapa kali saat saya melaporkan ini pembeli yang sedang berlalu lalang sehingga hampir bersentuhan tentunya karena juga jalan untuk para pembeli ini tertutupi oleh para pedagang kaki lima di sisi kiri dan sisi kanan dari trotoar ini. Tadi pagi memang sempat ada beberapa petugas Satpol PP. Namun juga dari pantauan kami mereka hanya memberikan teguran saja. Tidak ada sanksi yang diberikan, juga tidak ada penutupan secara paksa. Dan ketika petugas Satpol PP meninggalkan lokasi, para pedagang ini pun kembali menggelar lapak mereka. Iya, Lovi dan juga pemirsa, memang ini menjadi satu hal yang dilematis tentunya karena para pedagang ini mengaku mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan sama sekali jika mereka tidak berjualan. Namun di sisi lain tentunya kita perlu ingat juga bahwa usaha di Pasar Tanah Abang ini merupakan salah satu yang dilarang dalam aturan PSBB untuk mencegah adanya kerumunan orang. Namun seperti yang bisa Anda lihat saat ini pun juga banyak para pedagang yang tetap nekat berjualan karena memang itu tadi, Lovi. Mereka kesulitan karena tidak ada pemasukan sama sekali jika mereka tidak berjualan. Dan banyak juga di antara para pedagang ini yang merupakan pendatang sehingga mereka tidak tersentuh oleh bantuan sosial dari pemerintah daerah setempat. Ya, Lovi dan juga pemirsa, saya akan coba untuk berbincang dengan pembeli yang ada di tempat ini yang sedang berbelanja. Saya akan mencoba. Ya, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa? Fitri. Ya, Ibu Fitri, hari ini apa yang mau dicari untuk di Tanah Abang ini? Apakah keperluan untuk lebaran atau apa, Ibu? Enggak, aku mau beli kolang kaling buat lebaran. Oke, Ibu memang sering ke kawasan Tanah Abang ini? Enggak. Nggak takut nih, Bu, ke kawasan Tanah Abang di tengah masa-masa pandemi corona? Ya bismillah aja sih. Oke, terima kasih, Ibu. Ya, memang Lovi dan juga pemirsa selain mencari kemudian kebutuhan pakaian, banyak juga di sini ternyata pembeli yang juga mencari kebutuhan makanan untuk dipersiapkan, baik itu untuk berbuka puasa maupun juga untuk nantinya pada saat Hari Raya Idul Fitri. Ini tentunya perlu dipikirkan, Lovi, win-win solution dari pemerintah dan juga pedagang ini agar supaya tidak merugikan salah satu pihak, karena seperti yang kami kemukakan sebelumnya, ini cukup dilematis. Di satu sisi aturan PSBB melarang untuk mencegah adanya kerumunan orang, dan di sisi lain juga para pedagang ini tetap membutuhkan penghasilan untuk kelangsungan hidup mereka sehari-hari. Lovi, kembali kepada Anda.
Baik, terima kasih Stefani Patricia melaporkan langsung dari Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ringankan beban di masa pandemi, hidangan berbuka puasa disalurkan untuk pengelola dan penghuni panti asuhan di Jakarta. Bantuan ini diharapkan mampu memotivasi anak-anak panti asuhan untuk bertahan dan memperbanyak ibadah di bulan Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Jauh dari keluarga dan tidak bisa bertemu selama 2 bulan terakhir diisi dengan banyak kegiatan oleh anak-anak panti asuhan ini. Belajar, mengaji bersama, dan beribadah menghiasi hari-hari mereka selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan pihak panti dengan tidak memperkenankan kunjungan dari keluarga. Suasana ini yang terlihat saat MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia mengunjungi Yayasan Yatim Piatu At-Taqwa di Jakarta Utara dan Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1 di Jakarta Timur. Pada kunjungan ini, anak-anak panti asuhan diberikan makanan hidangan berbuka puasa untuk membantu meringankan beban pihak panti. Selama pandemi COVID-19 ini, dari bulan Maret, anak-anak sudah ada surat edaran libur sekolah. Mereka belajar dari panti, itu dari guru berbentuk daring. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada MNC Peduli yang sudah membantu kami di panti asuhan, yang mana sangat kami butuhkan bantuan seperti ini. Mudah-mudahan menjadi berkah ya. Tidak hanya untuk meringankan beban panti asuhan dan masyarakat, hidangan berbuka puasa ini juga sebagai bentuk kepedulian MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia yang menggalang dana untuk membeli makanan dari pelaku UMKM. Selama masa pandemi ini kami akan terus berusaha untuk menyalurkan bantuan sebisa mungkin. Kami juga masih terus menggalang dana lewat media-media kami. Harapannya tentu agar masyarakat seluruh Indonesia juga mau tergerak gitu ya untuk berpartisipasi. Untuk itu, mari bersama MNC Peduli kita membantu sesama dengan berdonasi dan selalu menerapkan physical distancing dengan harapan wabah corona cepat berlalu. Tim iNews melaporkan.